Bapak, kami siap datang ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami buka hati kami lebar-lebar. Roh Kudus, Engkau menjamah hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar. Kami belajar duduk bersama di bawah kaki Roh Kudus. Tuhan yang membukakan kebenaran firman, Tuhan yang membukakan hati setiap kami. Agar firman yang diberitakan Tuhan menjadi sebuah benih transformasi kehidupan setiap kami. Bukan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tetapi tertanam Tuhan. Dan menghasilkan buah-buah roh yang permanen dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, dalam beberapa menit ke depan Roh Kudus cengkeram setiap kami, kuasai setiap kami Tuhan. Agar kami juga boleh Tuhan mengalami Engkau sebagaimana kami mengalami Engkau lewat pujian penyembahan. Kami mau mengalami Engkau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amen. Haleluya. Saudara, nama saya Dio, ini istri saya Janet. Saya hadir dengan tim saya, ada Alan, Granny, Jeffrey, dan Vivi. Saudara, saya pelayanan di Rayon 1B, tepatnya di GB Purinda. Shalom untuk GC. Saudara, hari ini saya diberikan tema buah roh. Saya berikan tema buah roh. Nanti multimedia langsung ikutin saja. Ya, saudara, apa yang membuat kekristenan itu menarik? Ya. Kenapa orang mau masuk ke Kristen? Kenapa saudara mau datang ke gereja? Kenapa saudara tertarik bahkan untuk menghadiri ibadah gereja orang Kristen? Kalau mungkin di tempat ini ada saudara yang hadir, mungkin saudara baru bertobat, atau saudara sedang berpikir untuk bertobat, you are in the right place. Kenapa? There must be something special with the religion of Christianity, bahwa dia bertahan ribuan tahun sekalipun beberapa kali ingin dihancurkan. There must be something, right? Pasti ada sesuatu. Kenapa orang tertarik untuk datang ke gereja? Ada yang mau tebak jawabannya apa? PowerPoint-nya ada kan? Ada, oke. Apa yang menjadi esensi jantung kekristenan, saudara? Let me tell you. Esensi daripada kekristenan adalah transformasi kehidupan. Kalau orang ke gereja tidak berubah kehidupannya, orang lambat laun kegerakan kekristenan akan mati. Betul? Saudara datang, if you wanna just feel good about the music, saudara mau hanya untuk nikmatin ambience, trust me, dalam 1-2 tahun saudara akan keluar dari tempat ini. Apa yang membuat jemaat bertahan, apa yang membuat kekristenan meledak, kenapa? Karena there is some real permanent transformation happening in our life. Saudara, ada orang-orang yang berkata, bro, gue ikut Yesus, gue berubah, I'm changed. Dulu lu tahu kan gue gimana, mohon maaf ya kata-katanya. Dulu kamu tahu kan, aku bagaimana, mungkin rusak segala macam, tapi aku berubah. I don't know what happens, I change. Seorang istri datang dan berkata, Pak, suami saya berubah. Setelah ikut ibadah, setelah ikut encounter night, setelah ikut beberapa tahun, dia berubah, Pak. Kok bisa ya? That's the Holy Spirit works, saudara. Nah perhatikan, saudara, kalau kita nggak mau berubah, saudara ya, dalam slide yang kedua, kalau kita nggak mau berubah, if you do not want to be transformed, you only settle either being informed or you settle being conformed with the world. Kita tidak berbicara hanya perubahan semu. Kita tidak hanya berbicara soal perubahan yang sementara, saudara. Karena tema hari ini adalah buah roh. Buah roh bukan buah musiman seperti buah duren, saudara. Buah roh bukan buah musiman seperti buah mangga yang kita mesti tunggu musimnya kapan. No. Buah roh, the fruit of the spirit is permanent. Kalau saudara datang ke tempat ini dan saudara tidak mengalami perubahan atau saudara tidak mau berubah, you will only settle for being informed. Apa sih inform? Ya saya cukup tahu lah, saya dengar firman banyak. Ya aku cuma mau dengar firman. Kebanyakan info akibatnya apa? Tidak ada perubahan. Lihat orang Farisi. They know all the word. Hafal mati. Apakah berubah? No. Atau kedua, you conform with the world. Saudara menjadi kompromi dengan, ya udahlah, it's okay menjadi orang Kristen, tapi juga kita sedikit-sedikit kedagingan, it's okay, Tuhan ngerti kok. Tuhan ngerti, kita gak usah terlalu gimana banget. No. Kekristenan yang sejati akan menghasilkan perubahan yang sejati. Dan untuk itu kita masuk ke dalam tema hari ini, buah roh. Oke, Bapak Ibu, mari kita baca bersama dalam Galatia pasal ke-5, ayat 16 sampai yang ke-18. Lalu kita lengkap ke ayat 22 sampai 25.
Saya bacakan bagi Bapak Ibu, saudara bisa melihat dari PowerPoint. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, hari ini saya nggak akan khotbah apa sih itu kasih, apa sih itu sukacita. Ya, that's for Pastor Andy to preach, right? But I'm gonna preach. Ada 4 makna tersirat dalam arti kata buah roh. Ada 4 makna tersirat yang mungkin kita nggak sadar, saudara. Ya. Yang pertama, why the word fruit? Kenapa mesti ada kata buah? If you think about it, Paulus baru mengkontraskan perbuatan daging dengan buah roh. Kalau saya menjadi orang seahli agriculture, mungkin saya nggak akan pakai perbuatan daging. Mungkin ilalang, gulma, tanaman liar yang menghalangi pertumbuhan buah. Mungkin ada hama-hama gitu, hama daging atau apa. Kenapa perbuatan dan buah? If you think about it, yang pertama, the word fruits atau karpos bahasa Yunani artinya begini, it is gradual. Ada proses. Saudara. Saudara tidak menanam benih pohon jeruk hari ini lalu besok keluar pohon jeruk dan 3 hari lagi dapat buahnya. No, it's a process. Anak saya Aviel baru TK saudara dan kemarin sekolah lewat Zoom ada tugas untuk nanam bibit kangkung. Jadi saya temenin dia via Zoom sama gurunya. Dia kasih tanah, soil, taruh bibitnya lalu disiram. Lalu gurunya bilang, okay, students you have to spray the water every day. Ya nanti pasti bertumbuh, it will grow. Baru disemprot anak saya nanya, Pi kapan bertumbuhnya? Besok udah bisa diambil belum, udah bisa dimakan belum? No Evil, you have to spray every day. Besok dia semprot, nanya lagi, Pi udah bisa dimakan belum? No, bahkan belum bertumbuh. Itu masih dalam tanah, hari ketiga udah mulai sprouting. Ada seedlingsnya keluar, 2 daun. Langsung diambil sama dia, oh udah bisa dimakan ya? No Evil, ini butuh waktu. Untuk menjadi kangkung yang bisa dimakan butuh waktu. Berapa lama? Dia bilang, how long? I don't know, 2 months? That's too long. Kebanyakan orang Kristen ingin perubahan yang instan. Bapak Ibu yang datang ke tempat ini, kau mungkin berkata, Pak saya menjadi orang Kristen. Tapi gak ada perubahan tuh. Saya udah menjadi orang Kristen cukup lama tapi gak ada perubahan. Listen, perubahannya is gradual. Kadang-kadang membutuhkan waktu a lifetime. Karena setiap kita, media tanahnya berbeda-beda. Setiap kita, Tuhan, God deals with every one of us in a very different way. Masa lalu saudara dan saya berbeda. Apa yang saudara alami dalam kehidupan berbeda dengan saya alami. Dan listen, dalam kata gradual, saudara gak bisa merasakan pertumbuhan. You don't feel growth. Ada yang ngerasa bertumbuh tiap hari? Saya mau nanya jujur, ada yang ngerasa? Kayaknya saya bertumbuh dari kemarin, saya ngerasa sesuatu. Ada sel-sel saya bergerak nih, saya bertumbuh loh. We don't say that, right? Kita gak ngomong gitu. Ketika saudara lihat keponakan yang setelah 2 tahun karena pandemi gak ngeliat, tiba-tiba kita ngomong apa? Ih, udah gede ya. Ih, udah bisa lari ya. Kita mengukur pertumbuhan karena ada apa? Ada faktor pertumbuhan. Saudara ke dokter gak nanya, Bapak apa merasa bertumbuh? No. Dia cukup ngukur berat badan, ngukur tinggi badan, lingkar perut gitu kan. Bapak kayaknya bertumbuh cukup banyak ya, 2 tahun ini gitu kan ya. Dia gak nanya ngerasa apa enggak. Banyak orang Kristen merasa-rasa pertumbuhan. You don't. Saudara gak merasakan pertumbuhan. It happens gradually. Pelan-pelan tapi pasti. Kalau gitu ngukurnya bagaimana Pak?
Dengan masalah. With problems. Saya punya seorang teman kesaksian sama saya. Dulu waktu saya belum bertobat, ini kalau ketemu masalah, pasti ngomong kasar nih. Pasti sumpah serapah. Pasti langsung kaburnya ke kelabing. Entah kenapa, beberapa tahun jadi orang Kristen, kok larinya ke Alkitab ya? Kagak ada nafsu lagi untuk minum-minum. Dia gak nyadar. Begitu ketemu masalah baru tahu, oh iya. Bro udah bertumbuh, selamat. You grow. Saudara mungkin datang ke Grow Center baru beberapa tahun. Jangan nyerah. Akan ada buah dalam kehidupan saudara. Pak, saya baru 5 tahun Pak di Grow Center. Saya baru beberapa tahun di Grow Center. It's okay. Karena saudara pasti berbuah. That leads me to my second point. Makna buah roh, it is inevitable. Inevitable. Artinya apa? Pasti terjadi. Saya suka tanaman. Di sini ada ibu-ibu yang suka tanaman. Yang uangnya selama pandemi habis ke tanaman. That's me. Ya, uang saya habis ke tanaman. Saya beli tanaman. I love gardening. Ya, that's my hobby. Ya, saudara. Kalau saya tanam buah jeruk nipis. Di rumah saya ada pohon jeruk nipis sama pohon jeruk limau. Karena saya suka lalapan. Saya nyambel terasi pakai jeruk sendiri gitu kan. Saudara, saya pasti tahu kalau saya tanam buah jeruk nipis pasti keluarnya buah jeruk nipis. Mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, tapi pasti keluar buah jeruk nipis. Dan hari ini kita dilahirkan bukan dari benih buah jeruk, but you are born with the seed from the word of God. Saudara, hari ini kalau engkau yang sudah menjadi orang Kristen, engkau menjadi lahir baru, engkau dilahirkan dari buah, dari benih firman Tuhan yang kekal dan bukan fana. Artinya begini, saudara pasti akan ada perubahan dalam kehidupan. Pasti, saudara. Ya mungkin 10 tahun. Yes, mungkin 20 tahun. Pak, saya udah tunggu suami saya berubah, Pak. Udah 15 tahun saya berdoa agar dia berubah. Ibu-ibu dengar, pasti dia berubah. Pasti. Kenapa? Karena benihnya kualitas premium. Bukan sembarang benih. Kita punya iman loh, tanam benih biasa aja pasti tumbuh. Kita punya iman karena tanah Indonesia bagus. Ini benih firman Bapak Ibu, bukan sembarang benih. It is inevitable, you will grow. It's just a matter of time. It's just a matter of when. Dan apakah saudara pakai pupuk atau tidak? It is inevitable, it will grow. Bedanya apa? Saudara yang suka tanaman pasti tahu. Tumbuh kalau nggak pakai pupuk, sama satu lagi pakai pupuk. Ada bedanya nggak? Tanah yang bagus sama tanah yang jelek ada bedanya nggak? Ada. It will grow. Pertanyaannya saudara tanamnya di mana? Benih firman Tuhan ditanam di hati. Kondisi hati Bapak Ibu bagaimana? Saudara nggak usah pusingin kebenaran firman. The word stands for itself. Because this is the word from the Lord. Saudara nggak usah pusing. Karena firman adalah firman. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang kita pusingkan kondisi hati saya. 2 tahun pandemi. Bapak Ibu ngurusin hatinya nggak? 2 tahun pandemi. Kita mungkin udah jauh dari Tuhan. I feel you. Saya juga rada gak suka ibadah online, jujur. Beda perasaannya pastor, beda. I agree, beda. Cuman apakah we do something about it atau kita udah deh 2 tahun saya keluar dulu deh, saya rusak, saya hancur dulu deh, nanti udah onset baru saya balik. Bapak Ibu tanah 2 tahun gak diapa-apain gimana tuh ya? Bapak Ibu yang main tanah tahu kan tanah kalau 2 tahun gak diapa-apain tumbuh gulma, tumbuh tanaman liar, tanahnya jadi keras, enggak digemburin. Begitu onsite datang, saudara mau datang berkata, kok beda ya? No, the word is the same. The presence of God is the same. The difference is your heart. Because in those 2 years, you don't deal with your heart. Benih roh pasti berbuah, itu udah pasti. Saya punya satu gambar.
Bapak Ibu di Amerika itu ada namanya pohon oak. Ya, ada biji acorn, bahasa Indonesia acorn gitu saudara. Kalau saudara cuma tumbuhin biji oak, biji acorn gitu saudara ya di pinggir jalan gitu ya. Terus saudara tiban pakai batu marmer atau batu yang keras keramik, dia pasti hancur, mati saudara. Karena masih kecil gitu. Tapi saudara lihat pohon yang udah jadi besar, lebih dari 10 tahun. Itu ada orang kecil di bawah tuh, saya kasih gambar orang kecil banget. Look at how big is the tree. Dan pohon yang besar, dia pasti akan ngancurin tanah-tanah sekitar. Aspal aja hancur kena akar pohonnya. Saudara pada lihat ya, akar pohon yang sampai ngancurin aspal jalan gitu saking kuatnya. That's you. Seeds have power. Cuman tinggal soalnya begini, saudara dalam fase pertumbuhan yang mana? Pak, saya masih baru ditanam. Jangan nyerah. It's okay. Karena seeds have power. Poin yang ketiga. Ini kayaknya jamnya dicepetin deh kayaknya deh ini. Poin yang ketiga. It is internal. It is internal. Bapak Ibu yang investor di tempat ini, pasti saudara tahu antara organic growth and inorganic growth of a company. Organic growth of a company, kita berbicara bagaimana sebuah perusahaan bertumbuh dari dalam. Dia keluarin produk baru, dia training employee-nya, dia kembangkan produk-produk baru, marketing strategi sehingga company-nya berkembang dari dalam. Inorganic growth of a company lewat merger, dia akuisisi perusahaan lain sehingga makin besar. Tapi itu bukan dari dalam, tapi dia cuma tinggal nyaplok. Ya kan? Banyak orang Kristen lupa, pertumbuhan rohani is not an inorganic growth. Pertumbuhan rohani adalah pertumbuhan yang organik, yang dari dalam. Terus Pastor bedanya apa? Inorganic sama organik dalam terms of Christianity. Perhatikan yang slide yang berikutnya. Saudara, kalau saudara bertumbuh menjadi orang Kristen, lalu saudara belum apa-apa tiba-tiba masuk pelayanan. Saudara masuk pelayanan, tiba-tiba dikasih jabatan, saudara pimpin komsel, lalu saudara dilatih oleh Pastor Andy, coba kamu latihan khotbah di sini, saudara latihan khotbah di sini, saudara dilatih jadi usher, saudara tiba-tiba dapat kesempatan menjadi ketua retret, kalau nanti ada retret setelah pandemi, amen to that. Saudara ya, that's inorganic growth. Ditambahkan dari luar. Saya dapat skill public speaking di tempat ini, saya dapat skill bisa jadi usher, saya dapat skill bisa bikin PowerPoint yang bagus. That skill is good, but it's inorganic growth. Jangan heran satu saat kamu kropos dari dalam. Kenapa? Karena yang dari dalam gak diberesin. Kenapa? Karena orang maunya yang cepat. Karisma keren dong, anointing, pengurapan. Siapa sih yang gak mau? Siapa tadi nama worship leader? It's a very good worship session, Pastor Andy. Lagi nyanyi orang nangis jatuh. Siapa yang gak mau? Saya juga pengen, saya baru ngomong saudara udah I want it. But that's inorganic growth. Charisma, I just quote this from Pastor Jacob Esser. Charisma can bring you to the top. But only character that maintains you at the top. Gitu. Inorganic growth bisa membawa saudara ke atas. Kelihatannya keren secara kekristenan. Kerennya dia bisa ini, bisa itu, segala macam. Kayak super sibuk dan super produktif dalam kerajaan Allah. But let me tell you, ketika Tuhan datang dia gak nyari itu. Ini gak main-main. Ada hubungan antara Galatia 5 dengan perkataan Yesus di Matius 7 dan perkataan Paulus dalam 1 Korintus 13. Coba next. Paulus berkata dalam 1 Korintus 13. GC, meskipun GC kau bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat. Mungkin bahasa malaikat kali, saya gak tahu. Kamu punya karunia bernubuat, kamu bisa mengetahui segala rahasia, kamu bisa you know all the knowledge and the wisdom. Dan sekalipun kamu punya iman yang sempurna, Bapak Ibu saya mau nanya, kalau ada pengerja begini, jujur dah. Kalau ada pemimpin gereja seperti ini, bukannya keren? Have the perfect faith,
can prophesy, have all the wisdom, have all the knowledge, can speak at least 5 different man languages and can speak heavenly languages. Bukankah keren di mata manusia? Tapi Tuhan berkata, if you do not have love, it's nothing. Dan bukankah kasih adalah salah satu buah roh? Artinya begini, ini inorganic growth. Penting gak? Penting. Saya gak bilang gak penting, penting. Karena Paulus berkata belajarlah bernubuat. 1 Korintus 14. Dan Paulus sendiri mau kejarlah, usahakanlah diri memperoleh karunia-karunia. It is important. Apalagi kita orang Pentakostal, we as a Pentakostal, kita mementingkan karena saudara bergerak dalam karunia-karunia roh. Tapi yang ngebalance itu adalah buah roh. That's how you get a balanced life of a Christian. Saudara bergerak melayani dalam karunia-karunia roh, tapi saudara memaintain dari dalam dengan buah. Coba saudara perhatikan baik-baik 1 Korintus 13 tadi dan kita pindah ke Matius 7. Yesus berkata begini, in the last days, people will shout out to me, Lord, Lord, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengajar demi namamu? Bukankah kami banyak mujizat demi namamu? Bahasa aslinya mengindikasikan mujizatnya real terjadi. Betul-betul mujizat. Dia nggak bluffing. Bener-bener dia pelaku mujizat. Bener-bener dia nubuatan. Dia nggak bluffing. Tapi dalam waktu itu Yesus berkata, I don't know you. I don't know you. I'm sorry. Dari cabang mana? I don't know you. Please remind me, kamu dari mana? Ini loh Tuhan, yang kemarin KKR itu loh, sejuta, I don't know you. Ini loh Tuhan, yang kemarin nubuatan 99,9% tepat Tuhan. I don't know you, I'm sorry. Kenapa? Because you do not have organic growth. Saya lewat dikit boleh Pastor Andi, sorry. My last point, this is my last point. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang berbuah. Banyak orang Pentakostal salah artikan iman. Karena mereka berpikir begini, oh we just live by faith. There is no works to be done, I just live by faith. Yeah, kita Pentakostal juga okay kok with that. We agree with the reform. Yes, we are saved by grace through faith. But the faith that saves is the faith that fruits. Iman yang menyelamatkan saudara bukan iman yang diam dan statik. Makanya Yakobus berkata, kamu punya iman, aku punya perbuatan. Show me your deeds, I'll show you my faith. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan, iman yang menyelamatkan adalah iman yang berbuah. Pasti Bapak Ibu akan bertumbuh. Pasti akan berbuah. Ini nama gereja juga sudah grow. Is the perfect place for you to grow. Tinggal saudara tertanam di tempat ini. That's it. Pasti bertumbuh. My last point. Point number 4. My last point. It is interdependent. Setiap buah roh itu saling bergantung. Maksudnya apa? Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, kata buah itu karpos, artinya singular. Verbnya singular, karpos cuma satu. Tapi kok penjelasannya banyak. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembut, dan penguasa. Harusnya kan pakai fruits. Atau bahasa Indonesia buah-buah. Kenapa cuma satu buah roh? This is not from me. This has been the understanding of the church since 1,000 years ago. I'm just giving it to you right now. Because the characters of the fruit of the Spirit, it is interdependent. Ada yang mau tahu cara bedain buah roh yang asli sama buah roh yang palsu? Karena kalau saudara seorang psikolog di tempat ini, saudara pasti ngerti ya, ada Myers-Briggs, MBTI. Ya kan, apa MBTI saudara, kita suka ngetes-ngetes gitu kan. Dan ternyata memang ada beberapa orang yang dari lahir memang sudah lovey-dovey, so sweet. Emang dari lahir sudah lemah lembut. Dia gak perlu kerja, dia emang udah lemah lembut. But do you know, lemah lembut yang biblical, itu bukan sembarang lemah lembut. Karena kata lemah lembut akan bergantung
dengan kata penguasaan diri dan faithfulness. What is the word faithfulness means? Loyalty and courage. Orang yang setia, dia bukan artinya begini, ya udah deh kamu salah nggak apa-apa deh. Aku tutup sebelah mata deh, it's okay, yang penting kita sama-sama. No, that's not faithfulness. Faithfulness means I love you, aku tegur kamu karena kamu salah. Lemah lembut biblical, dia berani tegur. Because he know it's wrong. Apa bedanya sukacita sekuler dengan sukacita biblical? Orang-orang dunia bisa bersukacita atas kelemahan orang. Orang-orang dunia bisa bersukacita atas kejatuhan teman orang lain. Orang-orang dunia mungkin bisa bersukacita karena orang yang dia sebel kena penyakit. Rasain, happy. Tapi sukacita biblical. Kata Yesus, kamu menangis dengan orang yang menangis. Kamu bersukacita dengan orang yang bersukacita. Secara biblical, saudara, semua saling bergantung. Saudara, you cannot just have the fruit of love without the other. Yang lain gak mau, gak bisa. Saudara harus semuanya. Semuanya. Hari-hari ini anak-anak muda, mungkin kau lagi mencari kedamaian hati. Saya suka lihat tuh di Instagram Reels. Katanya yang usia remaja masih go wild, terus usia 20 masih clubbing, usia 30 udah inhale aromaterapi. This is 30s. I find my peace right now. Is that peace? Is that peace? No. Ada orang kelihatannya, kita nanya, bro, kok lu kayaknya damai banget sih? Kok kayaknya relax, ada kayak zen gitu, kayak I want to be like you. Dia bilang, you know my secrets? I don't care at all. I don't set any expectation, I don't care about you, I don't care even about me. I'm free. Is that peace? That's not peace. Karena damai pasti berkaitan dengan kasih. Damai pasti berkaitan dengan pengendalian diri. Damai pasti berkaitan dengan kelemah lembutan. It's all connected. It means ketika saudara bertumbuh dalam buah roh, saudara bertumbuh dalam kesemua karakter tersebut. Gitu. And by the way, that's the word integrity. Itu tema tahun ini. The year of when the whole characteristic of the fruits are integrated in your life. Yes. Bagaimana saudara hidup seperti itu? Surrender your life to the Spirit. Surrender your life. Hari ini mungkin saudara dijahatin orang di bisnis. Mungkin saudara difitnah di pekerjaanmu. Dan saudara pengen bales. But the Spirit says, stop. Don't do that. Aku lagi mengerjakan satu buah dalam kehidupanmu. Stop. Kita secara nafsu, Tuhan ini gak adil. Dia nipu saya, harus saya balas. But the Spirit says, stop. Makanya ayat yang ke-25 terakhir, orang yang hidup oleh roh, dia akan hidup dipimpin oleh roh. Mau gak? I invite my wife Janet. Mau gak saudara? Create in your heart an open space. Kasih ruang buat Roh Kudus bekerja yuk hari ini. Kasih ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan saudara. There is a song, it's called An Open Space. As we conclude this sermon, biar firman ini, biar lagu ini menjadi sebuah respon iman kita berkata, Tuhan, I want my heart to be in an open space for you to move and have your way in my life. I want to surrender my all to the Spirit. Because this is the fruit of the Spirit. This is not your fruit. This is the fruit of the Spirit. Therefore, Roh Kudus harus bekerja dalam hidup saudara. Tugas kita, mau nggak izinkan dia bekerja? Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. My heart is an open space for you.
heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. Mari saudara kita datang ke hadirat Tuhan malam siang hari ini. Saudara datang ke tempat ini dan kau berkata, Lord, that's me. Saya udah jauh dari Tuhan. I don't have the fruit of the Spirit. I'm messed up right now. Saya lagi hancur Tuhan. I don't think I can call myself a Christian. I sin. The good news, Jesus loves you so much. And He wants you to change. Kasih karunia tidak membuat saudara stop dalam kehidupanmu saat ini. The really good grace, the biblical grace wants you to grow. Hari ini kalau saudara berkata, Tuhan, that's me. Saya mau berubah Tuhan. I wanna open my heart. Saya mau izinkan Tuhan bekerja. I know I'm messed up, but I need you, Holy Spirit. Why don't you raise up your hands? I wanna pray for you. Hadirat Tuhan di tempat ini, saudara. You have to respond to the word of God. Oh, ralaba shidia ralaba. Amen. Terima kasih. Amen. Terima kasih. Amen. Amen. God sees your hands. I wanna pray for you right now. Oh, ralaba shidia ralaba laba 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 laba. Hamba berdoa Tuhan. Mereka yang mengangkat tangan, Lord. Mereka berkata, Lord, I need you. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Hamba berdoa Tuhan, jamah hati setiap kami Tuhan. Create in me a clean heart. Create me an open space for you to move, for you to say whatever you want to say, Lord. Dan hamba berdoa Tuhan, pasti ada pertumbuhan, pasti ada pertumbuhan, pasti ada buah-buah roh. I declare there will be fruits in your life. I declare there will be transformation in your life. There will be change in your life. Oh, ralabashikidia ralabalaba. Hallelujah, hallelujah. My God